Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Saya baca sampai ayat yang ke-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jemaat terkasih, kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Dan di bulan yang baru ini juga kita masuk kepada tema gereja kita yang baru, yaitu menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Saya akan menyampaikan apa arti dari menomorsatukan Tuhan. Ada seorang anak muda bernama Erik. Anak muda ini sejak dari kecilnya senang dia berlari. Dia rindu menjadi seorang pelari yang bisa dikenal oleh dunia. Jadi dia lari. Di sekolahnya dia selalu juara lari, juara 1. Setiap ada pertandingan selalu dia juara 1. Baik tingkat desa, tingkat kecamatan, pertandingan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dia selalu menang lari juara 1. Dan tiba akhirnya pada tingkat nasional, dia juga memenangkan juara 1, sehingga dia terpilih mewakili negaranya untuk masuk ke Olimpiade, pertandingan lari antar bangsa. Nah, jemaat terkasih, Erik ini sudah banyak mempunyai piala di rumah, karena dia selalu memenangkan juara 1. Nah, kenapa Erik ini juara 1? Yang pertama, dia bekerja keras, dia latihan. Tetapi yang paling utama, dia anak Tuhan. Dia adalah anak seorang pendeta. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Dia selalu berdoa setiap dia mau lari, dia selalu mulai dalam doa. Tuhan, kemenanganku hanya ada di tangan-Mu. Selalu dia berdoa sebelum bertanding, bahkan tingkat desa, kecamatan,
kabupaten, provinsi, dan nasional selalu berdoa, Tuhan, kemenanganku ada di tangan. Aku lari untuk Engkau ya Tuhan. Itulah doa Erik, sehingga dia menjadi seorang pelari yang tercepat kala itu. Tibalah waktunya dia masuk ke tingkat dunia, Olimpiade, bertanding antar negara. Tetapi kala itu pertandingan dibuat tepatnya pada hari Minggu. Tepatnya pada hari Minggu. Maka Erik memutuskan dia tidak ikut bertanding. Karena apa? Saya harus ke gereja. Betapa kagetnya sang pelatih semua panitia mendengar keputusan Erik ini, bahwa dia membatalkan pertandingan tingkat dunia. Hanya ada satu alasan, saya harus pergi ke gereja. Karena pertandingan ini dibuat hari Minggu, saya lebih memilih pergi ke gereja. Memang ada harga yang dibayar Erik. Dia dimarahi habis-habisan. Dia dipermalukan habis-habisan. Tetapi Erik tetap memilih, saya harus ke gereja. Nah, waktu itu pertandingan tingkat dunia itu adalah lari 100 meter. Itulah hari Minggu. Tetapi ada pertandingan lari 200 meter, lari 400 meter. Tapi Erik belum pernah bertanding lari sejauh itu. Lalu diputuskanlah karena keputusan Erik, tetap dia harus ke gereja. Akhirnya lari pertandingan dunia jarak 100 meter dibatalkan. Tetapi setelah Erik pergi ke gereja, diserahkan hidupnya ke tangan Tuhan. Apa yang terjadi? Panitia lari 200 sampai 400 meter. Karena itu dilakukan di luar hari Minggu, diberi kesempatan kepada Erik untuk ikut bertanding. Tapi Erik menjawab panitia berkata, aku belum pernah berlari sejauh itu. Aku hanya berlari 100 meter. Tetapi saya percaya karena Tuhan. Maka dia menerima permintaan itu lari 400 meter. Nah, jemaat terkasih, karena Erik adalah orang yang mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Selalu dia berdoa, Tuhan, kemenanganku hanya ada di tangan-Mu. Aku berlari untuk Tuhan. Berkati aku, berikan aku menjadi sang juara. Singkat ceritanya jemaat Tuhan, waktu lari 400 meter itu, Erik memenangkan pertandingan. Dia mendapatkan piala juara dunia kala itu. Lari 400 meter. Ini sebuah sejarah. Begitu Erik memenangkan pertandingan juara dunia lari 400 meter, dia memutuskan berhenti menjadi seorang pelari dan menjadi hamba Tuhan. Erik di akhir hidupnya, dia mempersembahkan hidupnya sepenuhnya, bukan lagi untuk lari, tapi untuk melayani Tuhan. Yang penting dia sudah memenangkan piala dunia, bagi dia itu sudah cukup. Tapi yang itu dia mempersembahkan seluruh hidupnya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Jemaat terkasih, inilah kerinduan Tuhan bagi kita, agar kita seluruh jemaat hari-hari ini menomorsatukan Tuhan.
Yang pertama, menomorsatukan Tuhan. Di ayat yang ketiga tadi jelas dikatakan oleh firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Menomorsatukan artinya menjadikan Tuhan hanya satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi menomorsatukan Tuhan artinya kita harus jadikan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, dan hanya Dia Tuhan satu-satunya, dan tidak boleh ada Tuhan yang lain yang kita percayai, yang kita sembah selain hanya Dia. Saya mau kasih tahu jemaat Tuhan, apapun yang ada dalam dunia ini semua adalah ciptaan Tuhan. Apapun itu, apa yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, semua itu adalah ciptaan. Siapa yang mencipta? Tuhan. Tetapi kita melihat banyak orang mempercayai ciptaan. Banyak orang menyembah ciptaan, menaruh hatinya kepada ciptaan daripada kepada pencipta. Coba kita lihat jemaat Tuhan, ada orang menyembah matahari. Mataharilah Tuhannya. Ada agama, ada bangsa tertentu menyembah matahari. Padahal matahari itu adalah ciptaan Tuhan. Ada orang menyembah patung. Patung itu dia buat sendiri, tapi dia sembah. Itulah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar. Patung terbuat dari emas. Patung itu dibuat oleh tangan manusia. Manusia adalah ciptaan. Dan patung itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Patung itu dibuat matanya besar tapi tidak bisa melihat. Patung itu dibuat kepalanya besar, punya otak, tapi tidak bisa memikirkan apa-apa. Punya mulut yang besar tapi tidak bisa berbicara. Punya kaki tidak bisa berjalan. Tapi begitu sesatnya banyak orang. Banyak orang menyembah patung. Patung yang mati. Dia sembah jadikan Tuhan. Dia minta pertolongan dari patung itu. Dia minta perlindungan dari patung itu. Padahal patung itu manusia yang buat. Manusia menyembah buatan tangannya sendiri. Tidak menyembah kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Begitu banyaknya orang buat patung. Katakanlah patung kuda dipercayai. Tidak boleh kita membuat patung yang menyerupai apapun. Ada orang percaya kepada benda-benda tertentu, seperti katakanlah keris. Itulah yang dipercayai, menjaga, melindungi dia. Ada orang percaya kepada boneka, kepada binatang, kepada benda-benda yang memiliki kekuatan jimat-jimat. Saya berdoa semoga tidak ada lagi jemaat yang percaya akan hal-hal ini. Masih percaya kepada benda-benda. Dikatakan ini penjaga rumah. Kenapa lagi cari manismu cincin ini? Kemana kau pergi engkau dijaga?
Betapa sesatnya banyak orang, termasuk orang-orang Kristen hari-hari ini, masih banyak mempercayai hal-hal yang demikian. Itu artinya kita sudah menduakan Tuhan. Sebelum berpesta bertanya, mencari tanggal. Orang Batak bilang manitiari. Hari apa kita pesta cocok? Tanya paranormal, tanya dukun. Sehingga tak heran pestamu berantem, ribut. Jemaat terkasih, sebelum membangun rumah tanya tanggal. Diundang ke pendeta hanya simbol. Jangan akan ini, pecahkan telur, pecahkan ini. Semua itu adalah pekerjaan setan. Ada banyak orang membangun rumah pun melakukan praktek-praktek hati-hati jemaat Tuhan. Kita sedang menduakan Tuhan. Seolah kita tidak percaya Tuhan yang memulai rumah yang kita bangun. Hati-hati, jangan percaya tradisi-tradisi yang olehnya Tuhan disakiti. Kalau Anda sudah undang hamba Tuhan, jangan lagi tanya sana sini. Jangan lagi pakai cara-cara dunia supaya labok tinggal di son dan tukang pisang dan tukang kalama tok dinaik ke kuno kemana anak misi. Wah, itu cara-cara saya. Gak ada hubungannya salah pok, asa sonang, asa damai son. Ucap matol. Itu cara-cara setan jemaat. Saya bisa pastikan setiap jemaat yang memulai rumah betul-betul menomorsatukan Tuhan dalam pembangunan itu. Saya percaya 100% pasti pembangunan rumah ditolong dan dibela Tuhan. Jangan kau bangun rumah fondasinya bertahun-tahun. Bangun rumah mempermalukan. Setiap orang lewat, kapan berdiri yang mulai? Kapan ini begini? Masakan Tuhan yang kita nomor satukan, tinggal dia berpangku tangan menonton. Tidak mungkin jemaat Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong dan tidak membela? Karena kita jadikan Tuhan bukan nomor satu dan bukan satu-satunya di balik pembangunan rumah itu. Ada yang lain yang kita percayai, ada yang lain yang kita libatkan di situ. Maka Tuhan murka. Saya harus katakan ini kepada jemaat Tuhan, jangan pernah kalau sudah undang hamba Tuhan, jangan dengar siapapun kecuali dengar apa kata Tuhan. Amin. Amin. Jangan ada lagi jemaat seperti itu. Masih ada katakanlah pergi ke kuburan, meminta doa, mendoakan kuburan, meminta perlindungan, meminta berkat. Itu menduakan Tuhan. Kita tidak boleh minta jodoh ke kuburan. Kita tidak boleh minta keturunan ke kuburan. Itu melukai, menyakiti hati Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita meminta. Jangan berbuat bagi patung, termasuk patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus. Tidak boleh kita sembah. Ada banyak orang menyembah patung Yesus, patung Bunda Maria. Tuhan murka. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk kau sembah. Siapa yang ngomong itu? Tuhan sendiri. Salahkah membuat patung Bunda Maria? Tidak salah dan tidak dosa. Salah membuat patung Tuhan Yesus? Tidak salah dan tidak dosa. Tapi bila disembah, Tuhan tolonglah aku,
Tuhan lindungilah kami. Itu dosa. Salah kalau patung kuda, patung babi pun tidak salah kita bikin jemaat Tuhan. Patung anjing pun tidak salah kita bikin. Patung apapun tidak salah kita bikin. Kalau jemaat bikin rumah, bikin patung apapun sebagai hiasan, patung kambing, patung bebek, patung ikan, terserah. Tidak salah, tapi itu hanya sebagai hiasan, mempercantik, memperindah rumah kita, bukan untuk disembah. Sekarang pembangunan patung katanya terbesar di Indonesia, di Sibea. Yang hati-hatinya jangan sampai ada orang menyembah patung itu, nanti Tuhan akan murka. Tapi kalau hanya pertanda ciri khas patung Yesus mengingatkan kita, oh Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, Yesuslah Tuhanku satu-satunya, ini patungnya tidak salah. Ciri khas sebagai katakanlah umat Tuhan ada di daerah itu seperti katakanlah Samosir. Oh, supaya orang Samosir katakanlah sebagai patung-patung jemaat Tuhan, lihatlah ke Taman Iman di situ kalah. Banyak di situ patung. Mulai dari patung ular yang menipu Adam dan Hawa ada di sini. Patungnya Adam dan Hawa, lihat. Patung Yesus ada lengkap sampai kepada penyaliban. Bukit Golgotanya pun seperti disetting, seperti bukit Golgota kita naik ke bukit tinggi. Lihatlah. Siapa jemaat yang sudah pernah melihat itu? Oh, luar biasa. Salah dan berdosa kan? Tidak. Tapi kalau kadang Tuhan tolong, Tuhan, barulah kau berdosa. Amin. Amin. Dan tidak boleh ada yang lain. Amin. Tidak boleh. Kalau ada jemaat punya jimat cincin dikasih kopung pelindung sekarang, buang. Dan jangan asal buang. Bila perlu undang hamba Tuhan mendoakan, karena ada kuasa kegelapan yang bersarang di balik jimat-jimat itu. Doakan dalam nama Yesus. Aku sudah tidak percaya lagi sama kau. Ada garam, sampai sekarang masih banyak tunggal bandaruan katanya tongkat sakti yang diturunkan secara turun-temurun. Wow, jangan. Kita sudah percaya Tuhan harus berani kita berkata, ini tidak ada lagi artinya. Buang. Tidak boleh ada yang lain. Jadi sering kita berkata Tuhan, tapi kita masih percaya kepada hal-hal itu. Bagi Tuhan itu menjijikkan. Tidak salah jemaat buat kuburan bagus, tidak salah. Tidak salah buat kuburan cantik, tidak salah. Yang salahnya jangan supaya cantik rumah mamaku ini, dia senang bahagia menikmati. Ku bikinlah AC dan kulkasnya. Oh, begitu sesatnya jemaatku. Jangan sampai kita ikuti, kita pun makan tak makan, disuruh bikin kuburan opung, dituntut sekian supaya mewah. Untuk apa jemaat? Sampai ada kuburan di tempat tertentu yang saya lihat sampai bermiliar-miliar dananya. Sementara keturunan daripada ini banyak makan tak makan. Untuk apa? Sekedar boleh. Sekedar boleh. Asal jangan dijadikan itu kalau bikin bagus kuburannya, maka semakin diberkatilah aku. Salah. Kita sudah jadikan itu Tuhan. Menyatukan Tuhan artinya menjadikan Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Kalau kita andalkan kekuatan kemampuan kita untuk hidup, untuk bisa makan, itu pun sudah menduakan Tuhan. Kita andalkan pemilik, kita andalkan orang-orang tertentu untuk penolong bagi kita.
Tapi Tuhan kita tidak andalkan, itu pun sudah menduakan Tuhan. Jangan ada di hati kita, mulut kita berkata Tuhan tolonglah aku, tapi hati kita berkata, oh tulangku yang tolong aku, menduakan Tuhan. Jangan mentang-mentang kita banyak duit, banyak uang, banyak harta, sakit, gak mampu dokter di Indonesia, pergi ke dokter Malaysia. Gak mampu dokter Malaysia, pergi ke dokter Jerman. Gak mampu dokter Jerman, pergi ke dokter Amerika. Wah, karena mengandalkan kekuatan uang, hati. Kaya pun kita, konglomerat pun kita, tetap hanya Tuhan sumber kesembuhan. Amin. Berobat pun kita, tetap Tuhan. Dokter ini, perawat ini, obat ini, hanya jalan kau pakai. Tetap memuliakan Tuhan. Bukan hati kita pada dokter, pada obat. Hati-hati jemaat. Hati-hati jemaat. Seolah-olah kita tak percaya Tuhan mampu mengangkat penyakit kita tanpa melalui tangan dokter, perawat, dan tanpa makan obat. Tuhan sanggup. Tapi kalau level iman kita belum sampai ke situ, tidak salah dan tidak berdosa kita pergi ke rumah sakit dan berdoa, Tuhan pakailah dokter ini, pakailah tangan perawat ini, penuhi mereka. Jadi sebelum berobat jemaat Tuhan, jangan pernah pergi berobat sebelum serahkan ke Tuhan. Amin. Nanti kau bisa dikasih obat salah. Kan banyak dokter seperti dokter pun tak sempurna. Kasih obat salah, kasih operasi salah. Kan banyak orang sesudah operasi innalillah. Karena dokter pun terbatas. Gak tahu kita obat mana, dosisnya seperti apa, apakah itu pas ke sakit kita, gak tahu. Tapi kalau kita sudah berdoa, Tuhan pakai hati, pikiran, tangan, pengetahuan dan dokter. Tuhan pakai sehingga mereka melakukan pengobatan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena tangan Tuhan yang menolong. Amin. Amin. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan. Amin. Jangan berdoa tapi pikiran kita ke yang lain. Serahkan full. Memang manusia tidak tahu apa di hati kita dan pikiran kita, tapi Dia Tuhan yang kita sembah. Dia Maha Tahu. Tidak boleh kita bersandiwara. Sama manusia bisa kita itu seperti nangis. Tuhan tolong, tapi hatinya gak ke Tuhan. Tuhan tahu. Nabi lesek. Ibarat Tuhan menyertok malu bersandiwara. Cocok mau dengan sini tak? Ada mau taberan Pak sudah mau kikok berdua, pastilah duanya dijawab Tuhan. Itu kalau kita. Padahal Tuhan tidak. Dan dengan sini itu hati-hati. Jadi kalau ke Tuhan full lah. Amin. Full. Jangan pikirin gini bercabang-cabang. Full ke Tuhan. Mau siapa dipakai Tuhan menolong kita, urusan Tuhan itu. Entah tulang kita, opung kita, orang yang tidak kenal, urusan Tuhan. Tapi full hati kita. Yang kedua, menomorsatukan Tuhan. Yang kedua, menjadikan Tuhan selalu terdepan dalam segala hal. Jadi Tuhan harus terdepan. Ada berita yang viral baru-baru ini. Kebetulan kami baru dari Soban. Ya. Jadi di Soban ada dari Samosir Toba. Ada keluarganya
meninggal di Sobat. Percis itu kampungnya Pak Jonathan Sitandang, sahabat Sitandang. Kejadian itu. Nah itu, ya, beberapa mungkin 2 hari yang lalu datang rombongan. Jadi agak di bukit jalan itu. Tempat rumah duka itu agak di bawah. Jadi parkir mobil di atas. Sudah turun dari mobil, maka disuruhlah orang kampung itu mau memindahkan mobil itu ke tempat parkir mungkin yang lebih nyaman atau sejuk. Dan mobil itu jadi apa? Wah, jatuh, terbalik-balik. Mungkin yang membawa entah kurang pintar, kurang tahu, entah masih belajar, kurang tahu. Karena mobil itu ya mundur ke bawah, terbalik-balik. Pas di depan rumah duka itu ada banyak orang duduk di situ. Ditimpa mobil ini langsung. Katanya 2 sudah meninggal, 1 lagi kritis. Tapi supir yang mau memindahkan mobil ini hanya luka ringan kecil-kecil. Maka dibuatlah judul duka dalam duka. Wah. Mereka memilih keluarganya meninggal, tapi ikut mereka meninggal itu sedih. Sama seperti Brigadir Joshua, datang tulangnya, dilihat mayat Brigadir Joshua langsung mati, meninggal. Tak tahan mungkin melihat derenya itu, meninggal, mati. Jemaat Tuhan yang saya mau katakan, apapun yang terjadi atas hidup kita, tetap Tuhan kita terdepankan. Hanya persoalannya saya tidak tahu, apakah orang yang berangkat ini sebelum berangkat berdoa dulu menyerahkan hidupnya, perjalanannya ke Tuhan, saya tidak tahu. Tapi kalau kita sudah serahkan hidup kita, perjalanan kita ke tangan Tuhan, mau mati pun contohnya, kita dibawa Tuhan kepada kehidupan kekal itu. Ini sudah mati, gak masuk surga pula. Itu sedih. Yang penting jemaat Tuhan, kita serahkan hidup kita. Jangan lupa mengedepankan Tuhan sebelum berangkat keluar masuk rumah kita. Jangan lupa berdoa, Tuhan, aku serahkan perjalananku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong jaga, lindungi, pagari, tutup bungkus dengan darah-Mu, Tuhan. Kami selamat-selamat, sehat-sehat sampai ke tujuan, dan pulang pun sehat-sehat sampai ke tujuan. Aku tolak segala roh maut, celaka, kebinasaan. Aku tolak bencana malapetaka. Aku tolak segala kuasa-kuasa si jahat dalam nama Yesus. Jangan lupa kita berdoa. Amin. Sehebat-hebatnya orang nyetir, dia tidak bisa prediksi ada orang menabrak dia dari samping, dari depan, dari belakang, bahkan dari atas. Jangan kira dari atas saja tak menabrak, bisa tumbang pohon, bisa longsor. Banyak kejadian begitu. Tiba-tiba langsung mati satu keluarga. Jenderal Raja Guru di tele mati katanya, karena ada bayi katanya khusus itu mengelakkan itu masuk jurang entah berkilometer itu, mati semua. Siapa yang tahu itu? Dah ada yang tahu itu. Jadi kalau kita pikir aku ahli nyetir, aku hebat nyetir, salto aku bisa bikin, mantap. Tapi siapa sangka bagus-bagusnya kita ditabrak dari belakang, bagus-bagusnya kita ditabrak dari depan, ditabrak dari samping, bahkan dari atas ada bencana. Tapi kita serahkan ke Tuhan, Tuhan yang menjaga kita. Amin. Terjadi pada sesuatu, jangan dipusingkan itu. Sudah kuserahkan perjalanan, kok mengalami seperti ini. Ada maksud rencana Tuhan di balik itu. Yang penting kita sudah serahkan. Sudah kita berdoa sebelum tidur, kok rumah kita kena maling.
usah stres. Tuhan bilang pipimu ini sudah tipi zaman orde lama, perlu dibuat ini, perlu diambil ini. Karena kau gak ganti-ganti, Tuhan suruh dengan paksa menggantinya. Tokok sikit baru bagus, seringlah ini kita begini. Saya pun pernah punya TV seperti itu. Begitu, mantap siarannya. Makanya Toshiba, tokok sikit baru bagus. Padahal mereknya bukan Toshiba. Hilang, sepeda motor hilang. Asal jangan kau taruhnya di jalan raya. Oh, siapa yang mengambil itu namanya mencobai Tuhan. Ini sudah sampai di rantai-rantainya pun, gemboknya pun sampai sepuntok hilang. Wah, pencuri yang hebat. Percayalah, itu pasti ada cara dan maksud Tuhan. Amin. Jangan bilang Tuhan, mana yang penjagaan? Yang tirunya kau dari mana Tuhan? Kok bisa ini kebablasan masuk pencuri? Padahal sudah kubuang anti, dia kubuang sampai pendek semua kubuang. Tapi toh kena curi. Percayalah, ada maksud Tuhan di balik itu. Amin. Amin. Percayalah, jangan stres. Asal kita sudah serahkan. Kedepankan Tuhan sebelum kita memulai usaha, pekerjaan, serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Tuhan, aku memulai usaha ini Tuhan. Aku serahkan. Pokoknya kedepankan Tuhan. Ada satu lagi jemaat Tuhan saya harus sampaikan ini. Jemaat mau diberkati Tuhan berlimpah-limpah sesuai dengan janji Tuhan. Kedepankan kasih persekutuan ke Tuhan. Sampai hari ini saya cek masih 10% jemaat ini kasih persekutuan. Kedepankan Tuhan. Coba jemaat sambutkan, kedepankan Tuhan. Jangan kedepankan perut. Kedepankan beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Di saat kita kekurangan, apalah jalan kita meminta kepada Tuhan. Ibarat kita jemaat Tuhan, sedangkan di negara ini kita diminta bayar pajak. Kita punya sepeda motor tiap tahun harus kita bayar pajaknya. Kalau kita nggak bayar pajak, sepeda motor kita diangkut. Makanya banyak sepeda motor jadi busuk karena tidak ditebus-tebus. Nggak layak kita menjalani jalan raya jemaat Tuhan kalau kita nggak bayar pajak. Karena pajak itulah untuk pembangunan jalan yang kita jalani. Dari Tembung sampai ke Jakarta, silakan bawa sepeda motor. Tidak ada halangan. Asal kita sudah bayar pajak, bebas. Tapi kalau kita tak bayar pajak, ketakutan kita. Kalau bisa jalan dari sawah-sawah kita bawa. Ngeri kan? Karena apa? Takut kita sama polisi. Ketangkap tidak setrika, pajak 5 tahun tak dibayar. Semua berpajak. Kita makan pun di restoran, di mall, dimanapun dikenakan pajak jemaat Tuhan. Itu masih dunia. Layaklah kita berkata, pemerintah perbaiki jalan ini. Layak kita menuntut kalau kita sudah bayar pajak. Layakkah kita menuntut Tuhan? Kalau anak sekolah tidak bayar uang sekolah, layak tidak? Panas sekali bumi. Lalu tahu tak bayar uang sekolah, udah 6 bulan kau tak sekolah. Banyak kali kau ngomong sekolah kau tak kau bayar. Gara-gara kau tak bayar uang sekolah, lemas babi, belum gajian. Beritahu kau, gak ada uang bensin. Loh itu layak guru ngomong begitu loh. Bagaimana aku nggak bervitamin, nggak minum susu? Kesini pun aku jalan kaki.
nggak bergaji loh. Iya, guru-guru swasta sering itu 3 bulan belum bergaji, belum gajian. Kenapa? Anak sekolah belum bayar. Kalau PNS ialah gaji dari pemerintah, tapi kalau swasta, ketuhan pun seperti itu. Jemaah harus hafal Malikiya 3 ayat 10. Ada 3 minimal janji Tuhan kalau kita kasih persepuluhan. Pertama, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Itu janji pertama. Yang kedua, aku akan menghardik belalang-belalang, tidak mengganggu tanamanmu, tidak mengganggu usahamu, tidak mengganggu pekerjaanmu. Aku akan menghardik, kata Tuhan. Harta kita dijagai Tuhan, dipagari Tuhan. Dan yang terakhir, aku tetap ada bersama. Mintalah, ujilah. Saya bisa pastikan orang yang setia melakukan firman ini, di saat dia butuh, tak pernah dia kurang. Tak pernah dia kurang. Harta kita dijaga. Bisakah kita kedepankan Tuhan? Begitu kita punya penghasilan, pemasukan, oh Tuhan, ini milikmu. Milik Tuhan pun kita ambil. Jadi tanpa kita tidak sadari, jemaat Tuhan, kita di tukang korupsi di mana Tuhan? Korupsi. Jadi Tuhan suruh kita kasih persepuluhan, bukan Tuhan miskin, bukan Tuhan itu butuh uang kita, salah. Tuhan minta persepuluhan itu hanya jalan Tuhan untuk memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Hanya itu. Makanya sampai dari janji Tuhan, ujilah aku. Jemaat bisa berkata begini, kalau jemaat setia sungguh-sungguh melakukan firman ini, dan Tuhan bilang, ujilah aku. Jemaat bisa bilang begini kalau tidak ada beras, Bapak, kami tidak makan dari mana? Ini kalian beras sudah kosong. Bapak, kami setia melakukan firman. Kalau kau izinkan kami tak makan, matilah. Tapi Tuhan janjimu berkata, ujilah aku. Entah siapa pun Tuhan suruh nanti mengisi beras kaleng yang kosong itu bukan urusan kita. Tiba-tiba datanglah pickup bawa beras 1 ton. Oh, haleluya. Cari-cari di mana rumah di Sibarmata. Oh, Sibarmatanya kami, Mah. Sibarmatanya kami. Enggak, di Sibarmata kata Tuhan. Nama aslinya Pak Darmen Sibarmata. Oh, di sana. Udah keliling tembung sampai ke kampung Tolang, kampung Cendol. Oh, kami cari-cari Sibarmata. Tibalah jemaat Tuhan. Oh, kita sudah habis. Tiba-tiba datang, bukan hanya kaleng beras yang diisi, jejerkan 100 kaleng. Kami akan isi, kata si pembawa pickup ini. Dari mana enggak perlu kau tanya? Ini dari Tuhan. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Ini kesaksian Pak Rahel. Baru-baru ini operasi BPJS tidak bisa dipergunakan. Butuh dana minimal 20 juta jemaat. Minimal 20 juta. Dari mana uang Pak Rahel sama Rahel? Yang kontak, yang cash bisa membayar. Tapi waktu pas saya isi langit mengopi sama teman di kafe Lintong, tiba-tiba datang telepon Pak Rahel. Harus dioperasi bangsa. Teman-teman menikmati kopi yang enak di Lintong. Saya masuk ke dalam mobil. Sendirian di mobil aku menangis. Aku berdoa, Tuhan, aku serahkan sepenuhnya
adikku Pak Rahel, dia akan operasi. Kalau kau Tuhan pakai dengan jalan operasi mengangkat penyakit itu, Tuhan bukalah pintu berkat. Pakailah tangan dokter. Aku doakan Tuhan, ke rumah sakit mana kau tuntun, itulah rumah sakit yang kau kehendaki. Aku berdoa, dokter mana yang kau pakai, itulah Tuhan. Aku berdoa, kau pakai. Saya berdoa jemaat Tuhan. Saya berdoa. Dan singkat ceritanya jemaat Tuhan, berkat dari mana-mana seperti burung gagak berdatangan. Beberapa orang kasih 10 juta jemaat Tuhan. Lebih luar biasa. Biaya sekian lebih daripada itu dicukupkan oleh Tuhan. Asal kita mengedepankan Tuhan. Amin. 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 Bayangkan. Izinkan Tuhan yang bekerja. Sampai saya terheran-heran melihat cara Tuhan bekerja. Menomorsatukan Tuhan, kedepankan Tuhan. Jangan pakai kekuatan. Izinkan kekuatan Tuhan yang bekerja. Amin. Yang ketiga jemaat Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Yang ketiga, menjadikan Tuhan yang paling utama. Menjadikan Tuhan yang paling utama dan prioritas. Jadikan Tuhan yang utama. Jadikan Tuhan jemaat Tuhan. Pokoknya Tuhan disenangkan. Tuhan dimuliakan. Sama seperti Sher itu. Tuhan, aku berlari untuk Engkau. Aku menang kemenanganku di tanganmu. Selalu itu doanya. Selalu itu doanya. Pernah kita putar ya pemain apa itu yang pemain bukan bola, yang seperti bola kaki, ya foot apa itu namanya, ya? Yang selalu bilang kita kalah, Tuhan bilang kita menang, Tuhan bilang jadi juara dunia. Jauh mereka. Football ya. Wah, selalu pelatihnya berkata, karena mereka selalu kalah padahal tim besar jago-jago. Karena mereka mengandalkan kekuatan. Pelatihnya berubah bertobat. Sekalipun kita hebat, Tuhan yang hebat. Sekalipun kita pintar, Tuhan yang pintar. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Setiap pertandingan kita menang, Tuhan dimuliakan. Kita kalah, Tuhan dimuliakan. Wow. Entah kekuatan dari mana Tuhan kasih ke mereka sehingga mereka menjadi juara dunia. Ini kenyataan jemaat Tuhan. Yang terakhir, menomorsatukan Tuhan dalam segala sesuatu hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Kita punya apapun, Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Kita diberkati, Tuhan dipermuliakan. Anak kita lulus begini, Tuhan dipermuliakan. Kita bisa bangun rumah bagus, Tuhan dipermuliakan. Kita bisa beli mobil, beli sepeda motor, Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Kita bisa beli becak barang, Tuhan dipermuliakan. Lewat jemaat suruh masuk, mari masuk, tanpa ongkos, gratis. Begitu kau naik sepeda motor, kau lihat jemaat sedang berjalan kaki, naik ke gereja kan, ayo. Engkau punya angkot, pakai angkotmu. Jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan ini banyak di sini yang punya angkot. Tapi tetap cari angkot tepat hari ini. Hati-hati. Kapan kau diberkati Tuhan? Saya sudah dengar kesaksian ada orang sudah angkot. Setiap minggu dia jemputi jemaat datang ke gereja dengan angkotnya tanpa dibayar. Ini kesaksian. Setiap minggu ku pakai angkot ini untuk memuliakan Tuhan. Ku jemputi jemaat yang saya pikir susah layak dijemput, tak pernah dia minta minyak bensinnya dari pendeta yang menggembalakan. Tapi tahukah jemaat Tuhan, dia tadinya masih nyewa angkot, dia bisa beli beberapa angkot. Setelah dia lakukan itu, berhenti dia hari ini.
Dia pakai angkotnya itu memuliakan Tuhan. Coba lihat supir-supir angkot jemaat di sini. Sudah kaya kan? Sesudah 20-30 tahun jadi supir angkot. Sudah punya angkot kan? Sudah punya rumah kan? Itu perlu kita koreksi. Dimuliakan Tuhan. Jemaat rumahmu jangan kau bikin alasan. Jangan dulu di rumahku WBI, jangan dulu di rumahku bukan. Jangan dulu. Minta siap. Begitu penjawab siap. Pintu depan, pintu belakang terbuka menerima kehadiran jemaat. Wah, harus begitu. Jangan bilang kemanalah casingnya rumah kami. Senang ya jemaat. Apalagi sesudah rumahku besar, mintalah sering-sering. Kalau bisa memang 3 tahun, 1 tahun ini 3-4 kali ke rumah kami. Gimana kalau tiap minggu? Lebih bagus. Puji Tuhan. Jadikan memuliakan. Mau becak, mau mobil kita jadikan. Pak Gembala juga dikasih Tuhan mobil. Jadikan memuliakan Tuhan. Ya, jadikan memuliakan Tuhan. Ada ibadah, ada apa? Mari jemaat Tuhan. Mari jadikan. Jangan sesudah punya mobil. Sampai lewat jemaat jantungan bisa. Sesudah punya mobil. Dari waktu masih punya kereta puluh-puluh tapi kok lain sekarang bapak siapa yang sudah punya mobil. Apalagi kalau sudah beli sepeda motor baru, wah, paling datang pembelinya paling cepat. Oh, kayak apa ya? Kok punya sensi? Jangan jemaat bukan sok-sok si Panggaro. Pakai. Ini waktu beli sepeda motor hanya 2 kali yang muncul. Selanjutnya nggak muncul lagi. Oh Tuhan, muncullah terus. Ya, pokoknya apa yang kita punya, jadikan itu memuliakan Tuhan. Amin. Suaramu bagus. Bisa ibu-ibu gimana mak hari Minggu aku solo dulu memuji Tuhan. Suaraku seperti kita putar-putar. Mantap. Jangan kalau di pesta langsung nyanyi kau. Tapi di gereja gak pernah memuji Tuhan. Apapun yang kita punya, ya, apa yang kita punya. Pak Mute, apa kalian tanya? Jadikan, ya, jadikan. Setiap lewat ada sewa naik 8 anak bisa. Kalau jemaat kasih uang minyak ya terserah. Kalau dikasih puji Tuhan, ya, iya. Jadikan apa yang kita punya, jadikan memuji Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita siapkan hati.